Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, selamat bertemu kembali dengan channel Media Edukasi dan Dakwah, sebuah channel yang menyajikan tentang tips, trik, tutorial, dan informasi tentang pendidikan. Bapak Ibu guru yang berbahagia, pada kesempatan video kali ini saya ingin berbagi dengan Bapak Ibu sekalian, yaitu video tentang 3 variasi model pembelajaran inovatif. Silakan simak dan tonton video ini, dan jika video ini bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian, mohon dukungannya dengan cara menekan tombol subscribe, like, share, dan komen. Dan tak lupa juga senantiasa mengucapkan ribuan terima kasih kepada subscriber dan Bapak Ibu yang senantiasa menonton video-video Media Edukasi dan Dakwah. Semoga video yang kami sajikan senantiasa mengedukasi dan memberikan pengalaman baru terhadap pendidikan dan perubahan pendidikan di Indonesia. Bapak Ibu sekalian, kita langsung pada materi video selanjutnya. Bapak Ibu sekalian, 3 variasi model pembelajaran inovatif. Pembelajaran inovatif merupakan suatu konsep yang ramai diperbincangkan oleh para guru. Bukan tidak mungkin konsep ini nantinya akan menjadi idaman, apalagi demi menyongsong tahun ajaran baru yang hampir seluruh wilayah akan menerapkan kembali pembelajaran tatap muka atau PTM. Yang tentunya Bapak Ibu sekian lama, hampir 2 tahun kita tidak menerapkan pembelajaran tatap muka, tentunya sangat rindu sekali dengan anak-anak kita, dengan siswa-siswa, dan dengan kerinduan itu tentunya Bapak Ibu mempersiapkan ya, bagaimana strategi, bagaimana pembelajaran, bagaimana inovasi-inovasi baru yang Bapak Ibu temukan selama tidak melakukan tatap muka. Dan kembali kita akan melakukan tatap muka atau pembelajaran tatap muka dengan mudah-mudahan 3 variasi model pembelajaran inovatif ini akan memberikan solusi yang baru atau pencerahan yang baru yang mungkin Bapak Ibu bisa terapkan di kelas Bapak Ibu. Namun sebelum menerapkannya, sangat penting bagi Bapak Ibu untuk mengenal lebih dalam mengenai variasi pembelajaran inovatif. Maka dengan adanya video ini, ingin sekali berbagi pengalaman dengan Bapak Ibu sekalian, bagaimana pembelajaran variasi pembelajaran inovatif itu dikembangkan di kelas. Bapak Ibu sekalian, bahwa dalam pelaksanaan pembelajaran inovatif terbagi dari beberapa varian. Sejak awal tercetusnya konsep tersebut sampai sekarang, tentu saja akan ada banyak perkembangannya. Salah satu yakni ragam alias varian konsep tersebut. Hal ini juga tak luput dari kontribusi para pakar pendidikan. Oleh sebab itu, dalam konsep penerapan pembelajaran inovatif ini, tentunya banyak sekali pakar-pakar atau Bapak Ibu yang sudah menemukan pengalamannya di dalam kelas pada saat penerapan pembelajaran inovatif. Adapun di antaranya pembelajaran inovatif itu kita akan ulas satu persatu. Tiga variasi model pembelajaran inovatif yaitu sebagai berikut. Mari kita coba bahas satu persatu. Bapak Ibu sekalian, yang pertama adalah pertukaran kelompok belajar. Varian pertama ini
pertukaran kelompok belajar. Dalam penerapannya, guru perlu untuk menentukan topik yang berisikan beragam ide, konsep maupun pendekatan untuk bisa dijadikan penugasan. Nah, ini tentunya memerlukan pemahaman yang lebih mendalam kepada Bapak Ibu dalam rangka penerapan untuk yang pertama itu yaitu pertukaran kelompok belajar. Ini Bapak Ibu guru perlu adanya untuk menentukan beberapa topik ya atau beberapa gagasan yang berisikan tentang beragam ide-ide atau beragam tentang konsep-konsep yang pendekatannya untuk bisa dijadikan sebagai penugasan. Dengan penugasan tersebut, otomatis kita akan dapat melakukan pertukaran kelompok belajar. Topik yang diberikan tentu merupakan suatu topik yang bisa memberikan wacana luas, sehingga akan terjadi proses pertukaran informasi ataupun pandangan. Dan ini tentunya lebih kepada Bapak Ibu menyajikan topik-topik ini ya harus dapat menyajikan dengan memberikan wacana yang luas, sehingga dengan topik-topik tersebut Bapak Ibu dapat melakukan proses pertukaran informasi atau pandangan ya di dalam pertukaran kelompok belajar tersebut. Kemudian Bapak Ibu guru membagi peserta didik dalam beberapa kelompok dan mendistribusikan tugas. Guru harus memastikan bahwa tugas yang mereka dapatkan berbeda satu sama lain. Nah, ini tugas Bapak Ibu guru adalah membagi siswa menjadi beberapa kelompok. Dan kemudian Bapak Ibu mendistribusikan tugasnya yang sudah Bapak Ibu siapkan yang berbentuk beberapa topik tadi. Kemudian Bapak Ibu harus memastikan bahwa tugas yang Bapak Ibu berikan itu berbeda antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lainnya. Tugas tidak boleh sama ya antara kelompok satu dengan yang lainnya, tentunya harus beda dan topik yang berbeda pula. Untuk penuntasan tugas sebaiknya Bapak Ibu guru memberikan alokasi waktu untuk mengerjakan sekaligus teknik presentasi yang akan dilakukan. Jadi ketika Bapak Ibu memberikan tugas kelompok ini, Bapak Ibu harus jelas memberikan tugas tersebut dan memberikan alokasi yang cukup kepada masing-masing kelompok untuk mengerjakan tugasnya, sekaligus bagaimana kelompok tersebut dalam mempresentasikan. Jadi teknik mempresentasikannya seperti apa yang akan dilakukan oleh masing-masing kelompok. Tentunya diharapkan presentasi itu tekniknya akan berbeda-beda. Bila diskusi sudah selesai, maka guru memastikan bahwa setiap kelompok memiliki seorang juru bicara. Mintalah para juru bicara untuk mempresentasikan pada kelompok lain tentang penugasan yang sudah diberikan. Nah, ini Bapak Ibu tentunya Bapak Ibu memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada anggota kelompok itu ya untuk memilih salah satu sebagai juru bicara di dalam mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Tentunya diharapkan bahwa yang dapat mempresentasikan itu adalah siswa yang betul-betul memahami dari hasil tugas kelompok tersebut, agar ketika mempresentasikan kelompok lain juga dapat mengerti dan memahaminya. Bapak Ibu sekalian, setelah presentasi sudah dilakukan, manfaatkan waktu dan ajaklah peserta didik lainnya untuk bisa saling menawarkan pandangan mereka masing-masing. Dengan demikian, besar harapan peserta didik dapat meningkatkan pemahaman mengenai topik terkait. Nah, ini setelah Bapak Ibu mempersilahkan kepada semua kelompok selesai mempresentasikan ya, Bapak Ibu guru juga dapat memanfaatkan waktu luangnya untuk mengajak peserta didik lainnya untuk saling menawarkan pandangan mereka masing-masing kepada kelompok lain ya.
Artinya wawasan dan pandangan itu berkaitan dengan tugas dan kelompok yang sudah disajikan dan dipresentasikan oleh kelompok-kelompok tersebut. Dengan demikian besar harapannya peserta didik kita dapat meningkatkan pemahaman mengenai topik yang dibahas oleh masing-masing kelompok. Bapak Ibu, yang keduanya adalah penentuan keputusan. Apa itu penentuan keputusan? Sebagaimana yang diketahui bersama, memecahkan masalah merupakan upaya atau kegiatan belajar yang aktif, sebab dapat meningkatkan level kemampuan peserta didik untuk berpikir selevel lebih tinggi, bahkan bisa mengaktifkan beragam tindakan secara logis serta kreatif dalam pemecahan masalah. Nah, ini penting sekali Bapak Ibu sekalian, di mana memecahkan masalah itu merupakan sebuah upaya atau kegiatan belajar yang aktif yang dapat meningkatkan kemampuannya selevel lebih tinggi kepada peserta didik yang untuk berpikir lebih tinggi, bahkan bisa mengaktifkan beragam tindakan secara logis dan kreatif dan dalam pemecahan masalah. Jadi setiap peserta didik benar-benar diberikan keleluasaan dalam menentukan keputusan, serta mereka diberikan kebebasan untuk dapat benar-benar aktif di dalam pemecahan masalah. Adapun sintaks pembelajarannya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bahwa guru memberikan informasi berkaitan dengan tujuan dan rumusan masalah yang akan dipecahkan oleh peserta didik. Ini jadi yang pertama adalah Bapak Ibu harus memberikan informasi terkait dengan tujuan dan rumusan masalah yang akan dipecahkan oleh peserta didik. Ini sangat penting sekali karena bagaimanapun tujuan dan rumusan masalah setiap pembelajaran yang akan kita sajikan itu juga harus disampaikan dengan jelas kepada peserta didik. Apalagi ini setiap peserta didik harus betul-betul menentukan keputusan memecahkan masalah, maka tujuan dan rumusan masalahnya harus Bapak Ibu sampaikan atau informasikan kepada peserta didik. Selanjutnya yang kedua, guru membuat beragam pertanyaan untuk diberi pada peserta didik agar dapat diidentifikasi bersama. Nah, ini sangat penting sekali bahwa Bapak Ibu guru harus memberikan banyak pertanyaan. Pertanyaan itu nanti peserta didik dapat secara logis mengidentifikasi masalah-masalah yang berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Bapak Ibu sekalian. Ini ketika Bapak Ibu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan topik dan rumusan masalah, maka otomatis peserta didik nanti akan dapat mengidentifikasi masalah dan bagaimana pemecahannya. Dan jangan lupa untuk menanyakan sedetail mungkin teknik penyelesaian masalah, baik dari pengungkapan alasan, ulasan tentang penyebab maupun tanggapan mengenai tindakan yang harus dilakukan. Ini Bapak Ibu juga tidak kalah pentingnya ya, harus menanyakan sedetail mungkin ya teknik dalam penyelesaian masalah itu ya kepada peserta didik kita, dan bagaimana cara mengungkapkan alasannya, kemudian bagaimana peserta didik itu memberikan ulasan tentang penyebab maupun tanggapan mengenai tindakan yang harus dilakukan untuk penyelesaian masalah tersebut. Bapak Ibu sekalian, yang ketiganya adalah analisis kasus. Varian lain yakni model analisis kasus. Biasanya model ini akan lebih bermakna dan cukup berpengaruh untuk diterapkan pada pembelajaran
pendidikan kewarganegaraan, sebab akan ada beragam topik luas macam moral, nilai maupun norma untuk bisa dijadikan bahasan analisis. Nah, ini Bapak Ibu sangat penting sekali bahwa di varian yang ketiga ini adalah analisis kasus. Di analisis kasus ini tentunya Bapak Ibu betul-betul harus dapat menyajikan ya masalah-masalah yang kemudian nanti akan diidentifikasi masalah-masalah yang disajikan oleh Bapak Ibu, kemudian akan dipecahkan oleh anak-anak ya atau peserta didik kita akan melakukan analisis kasusnya. Dan analisis kasus ini ya bisa diterapkan di pembelajaran PKN, kemudian pendidikan agama mungkin dan juga bisa pendidikan yang lainnya ya. Karena bahwa untuk analisis kasus ini ya sangat beragam sekali, terutama ini berkaitan dengan topik yang semacam moral, kemudian nilai maupun norma, susila dan lain-lainnya. Dan sangat relevan sekali dijadikan sebagai bahan analisis. Nah, Bapak Ibu sekalian, demikianlah ulasan mengenai 3 variasi model pembelajaran inovatif dan yang layak diterapkan di kelas agar pembelajaran lebih menarik dan tidak monoton. Mudah-mudahan dengan ulasan yang saya sampaikan 3 variasi model pembelajaran tersebut, mudah-mudahan bisa Bapak Ibu jadikan pengalaman yang baru atau jadikan sebagai pengalaman untuk diterapkan di kelasnya masing-masing. Bapak Ibu, demikianlah video yang dapat saya sajikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bisa mencoba untuk menerapkannya di kelas masing-masing. Terima kasih sudah menonton video ini, dan jika video ini bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian, mohon dukungannya dengan cara menekan tombol subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih, sampai bertemu kembali pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.